Ya minggu kemarin Bu Rizka menghubungi saya untuk dapat berdiskusi ya. Ya betul. Katanya mau diskusi Bu Sri, yuk kita buat janji sih kapan loh saya ingin diskusi, saya ingin curhat, ingin bercerita tentang sesuatu hal di dalam saya mengajar, di dalam pembelajaran kelas dan sebagainya. Baiklah Bu, sekarang kita sudah berjanji tadi kita laksanakan hari ini. Dia gimana Bu Rizka? Jadi saya pengen cerita ya Bu, yang tahu formal itu ceritanya ya. Ya, Jadi tujuan pertemuan kita ini apa? Itu cerita. saya cerita dulu. Jadi saya ini mengalami suatu problem di dalam diri saya sendiri tentang permasalahan saya di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu menurut saya anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terkhusus karena mungkin karena bertemu saya terus jadi bosan mungkin ya Bu. Karena kan di SD kan guru kelas dengan mata pelajaran yang berbagai macam diemban oleh satu guru. Kemudian saya ini mengalami kesulitan dalam menumbuhkan antusiasme anak supaya belajarnya itu anak-anak itu tidak cepat bosan, menjadi senang belajar, diikuti dengan baik dan fokus begitu. Jadi saya berharap dengan kita bercerita, dengan saya bercerita kepada Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan saya alami. Ya, jadi masalahnya yaitu antusias anak dalam pembelajaran itu kurang. Iya, Mungkin karena prediksi Ibu karena anak tersebut bosen loh ya saya turun gitu ya. Itu kan mungkin begitu karena ya namanya Bu SD ya mata pelajaran IPA ya Bu Rizka yang ngajar, matematika Bu Rizka yang ngajar, IPS itu lagi sama Bu Rizka. Mungkin mereka bosan jadi kurang antusias gitu ya. Oke, jadi Ibu ingin bagaimana cara menaikkan siswa itu untuk dapat antusias dengan. Oke, jadi tujuannya itu ya Bu ya. Oke, nah dari tujuan tersebut Bu, kesempatan apa nih yang Ibu miliki? Kesempatan untuk dapat mengembangkan peningkatan agar siswa itu mau antusias dalam belajar itu apa sih Bu? Kesempatannya bagaimana? Sudahkah Ibu mendapatkan kesempatan itu? Sudah pernah dilakukan belum? Beberapa kali sudah saya terapkan di kelas karena kan pelajarannya banyak. Saya pernah menerapkan di pelajaran matematika dengan menggunakan metode atau cara belajar yang berbeda dari biasanya. Biasanya mungkin mereka merasakan, oh ini monoton sekali, membosankan sekali karena saya itu mungkin terlalu banyak kebesaran dibandingkan dengan anak ini. Jadi saya pada guru saja mungkin pada murid sehingga murid-murid menjadi bosan mendengarkan saya yang berbicara di depan gitu. Jadi saya waktu itu menerapkan di pelajaran matematika menggunakan metode atau menggunakan alat peraga berupa apa itu barang-barang konkret ya yang ada di kehidupan mereka. Seperti kan pelajaran di kelas 5 itu seperti jari-jari maaf bangun rumah, ada tugas, ada kemarin saya minta banyak membawa benda-benda yang ada di sekitar mereka yang berbentuk kumasan Januari kemudian ternyata mereka dapat mengikutinya dengan baik. Ya. Jadi sudah pernah dilakukan apa namanya tadi itu Bu mencoba ya, kesempatan sudah pernah mencoba dari kesempatan yang ada saya coba nih kalau saya menerapkan hal demikian gimana sih gitu ya Bu ya. Nah terus waktu Ibu memiliki kesempatan untuk mencoba tadi apa tuh Bu kekuatan yang Ibu miliki, kekuatannya apa? Jadi apakah siswa itu dengan Ibu mencoba memberikan rangsangan dengan menggunakan alat-alat konkret tadi siswanya seperti apa Bu? Siswa-siswa lebih antusias, lebih menarik perhatian untuk mengikuti pelajaran secara waktu yang lama dibandingkan dengan yang sebelum saya menggunakan benda-benda ini.
Iya, jadi alat yang digunakan itu menarik siswa. Justru mereka lupa kali ya dengan adanya kreativitas mereka menggunakan alat-alat tadi, alat peraga tadi. Mereka kan suka, senang. Jadi tidak terasa ya waktu pembelajaran itu berlalu begitu saja, tidak terasa. Oke Bu, terus ada nggak sih Bu hambatan atau gangguan dari yang pernah Ibu alami? Tentu saja ada itu. Apa kalau berkaitan dengan menetapkan ide untuk menerapkan apa strategi yang harus saya terapkan di kelas supaya anak-anak itu dapat senang dalam belajar. Kemudian waktu mungkin ya Bu, karena saya juga seorang ibu, jadi saya di rumah juga ada pekerjaan yang harus diurus, mungkin untuk memikirkan ide terlalu lama tidak terlalu fokus. Saya sehingga ide-ide yang seharusnya bisa muncul karena ada gangguan jadi tidak terpikirkan. Oh iya, jadi mungkin karena Ibu kan dari ibu muda ya? Iya, baby. Jadi mana punya baby yang masih kecil, berapa tahun? 15 bulan. Iya, dari gangguan itu yang namanya gangguan hambatan lah ya, hambatan kecil itu maya wajar kan. Karena ibu kadang ibu muda baru belajar memiliki seorang putra atau putri, jadi saking masih sayang-sayangnya sama anak ya baru pertama kali, jadi walaupun ibu punya ide atau keinginan untuk di dalam kelas itu seperti ini meningkatkan antusias anak, terkendala oleh itu tadi. Untuk mempersiapkannya di rumah gitu. Oh iya, lebih banyak waktunya disita. Iya. Lebih banyak waktunya digunakan untuk di rumah ya, karena masih memperhatikan anak yang masih kecil seperti itu. Tapi nah oke, baik. Sesuai dengan pertanyaan ada hambatan atau tidak tadi ya. Nah solusi yang kata Ibu Akil itu gimana? Kalau saya berpikir ketika ada jam kosong di sekolah, seperti kan ada pelajaran agama dan PJOK, mungkin waktu-waktu itu bisa saya gunakan untuk bisa mempersiapkan strategi atau metode yang bisa saya pakai. Pada saat jam kosong ya. Pada saat jam kosong itu Ibu mampu menyusun rencana kegiatan belajar menggunakan strategi yang diinginkan. Nah kita setelah tadi tujuan Ibu sudah sampaikan, kemudian rencana juga sudah Ibu sampaikan, kita masuk ke aksi nyatanya. Aksi nyatanya ini rencana Ibu untuk mencapai tujuan. Tadi kan tujuannya adalah meningkatkan antusias siswa untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, adakah prioritas yang ingin dicapai? Tentu saja udah prestasi ya, prestasi siswa ya Bu ya. tentu dengan pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar nilai, tapi juga ada jadi tidak sekedar angka. Jadi pemahaman anak juga. Ibaratnya ini juga kalau kita mengajarkan itu anak bisa karena konsepnya paham. Yes. Ya, karena mereka memahami mulai pelajaran matematika itu kalau tidak paham dengan konsep, anak akan punya tidak mengalami kesulitan. Oke ya. Strategi yang diambil tadi itu ketika pada saat pelajaran kosong Ibu bisa menggunakan metode mempersiapkan pelajaran-pelajaran berikutnya ya, PPT, alat peraga, strategi apa yang digunakan. Terus jangka waktu yang Ibu gunakan ini kira-kira sudah berapa lama? Jangka waktu untuk apa itu? Nah, jangka waktunya begini. Jangka waktu Ibu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan jangka waktu yang Ibu terapkan dengan menggunakan strategi yang Ibu ambil tadi yang sudah pernah dicoba tadi itu berapa lama? Itu untuk mempersiapkannya ya. Dan menggunakan untuk mempersiapkannya dan melaksanakannya di dalam 1 bulan ya. Kan 1 bulan itu kalau matematika itu 6 pertemuan. Iya, 6 pertemuan. Nah di situ itu menggunakannya berarti dalam kurun 1 bulan ya Bu ya. Iya. Dan Dan hanya terkhusus ke matematika saja, jadi belum semua.
Terus kan gini Bu, setelah Ibu tadi mencoba punya kesempatan untuk melaksanakan tadi ya, untuk punya kesempatan untuk melaksanakan uji coba tadi, Ibu ini apa namanya, keberhasilan yang sudah dicapai dalam dalam aksi nyata itu kira-kira Bu berapa persen? Kira-kira alhamdulillahnya 80% Bu. Oh 80% ya. Wah keren sekali ya Bu. 80% itu ya luar biasa karena dari antusiasnya tidak ada jadi melonjak gitu ya. Nah dari pernyataan yang dibilang tadi bahwa 80% melonjak, di sini bagaimana cara Ibu mengantisipasi apa ya Bu ya, umpamanya suatu saat kendala-kendala yang ada itu kembali berulang. Mungkin saya pikir supaya meminimalisir gangguan atau kendala dengan memanajemen waktu. Baik Bu ya. Nah ini tadi sudah dalam aksi nyata Ibu sudah. Jadi keberhasilan anak dengan Ibu menggunakan alat peraga dan benda-benda konkret, siswa kan antusias ya Bu ya. Itu kira-kira perasaan Ibu gimana? Saya sangat senang Bu. Karena kan tujuan dari guru itu kan mendidik anak supaya mereka bisa. Tentu saja senang apabila anak-anak yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Tentu saja sangat senang sebagai guru. Iya. Oke. Nah di sini Bu ya apa namanya, dari hal-hal tersebut Ibu berarti kan punya komitmen ya, punya komitmen. Wah dari hasil tersebut pokoknya saya anak-anak ini harus saya pertahankan gitu ya, dengan cara mengembangkan apa-apa yang Ibu buat tadi. Misalnya itu membuat seragam, menggunakan benda-benda konkret, ya kan? Terus adakah apa Bu strategi yang lain yang Ibu ingin sampai mengambil? Itu kan strateginya sangat Tapi banyak Bu, apalagi sekarang pada zaman sekarang ini teknologi sangat berkembang, bisa menggunakan dari video-video dari YouTube atau TikTok, karena kita sekarang ternyata juga digunakan untuk alat belajar. Iya. Jadi kalau kita dicek dalam mengelola sosial media sesungguhnya di TikTok itu kita tidak hanya bisa melihat hal-hal yang lain, tapi belajar juga bisa dari situ. Banyak video-video dari seluruh guru Indonesia, guru-guru yang membuat seperti lagu gitu dari situ untuk lagu, tapi dipasangkan dengan pembelajaran, jadi tentang materi. Jadi ternyata ada juga mungkin bisa diambil dari TikTok gitu, dari media sosial yang lain bisa. Iya. Jadi itu mengadopsi gaya belajar yang ada di media untuk dapat kembangkan kelas gitu ya, menggunakan hal itu. Keren banget. Salut saya. Mudah-mudahan dari inspirasi yang Ibu sampaikan ini bisa merupakan yang lain gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan Ibu dapat melakukannya, keberhasilan itu signifikan tadi dari 0% hingga 80% anak antusias itu ya, luar biasa. Jadi sekarang ini Ibu bisa menerapkan itu ya. Mudah-mudahan saya konsisten ya Bu, untuk bisa membimbing anak konsisten dalam selalu belajar untuk memberikan yang terbaik untuk anak murid. Oke. Nah, yang membantu komitmen Ibu untuk dapat berkomitmen itu siapa saja? Kepala sekolah tentunya, rekan-rekan guru yang lain, apalagi guru-guru yang sudah senior Bu itu menjadi inspirasi saya, karena mereka banyak ilmu yang bisa saya dapat dari mengelola kelas itu seperti apa. Oh ya, jadi dibantu oleh kepala sekolah, terus guru-guru senior yang lainnya. Ada nggak sih Bu di situ guru penggeraknya? Guru penggerak di sekolah ini ya, ada. Oh ya, oke. Nah mungkin dari situ juga Ibu dapat terinspirasi ya untuk menyusul kemudian menjadi guru penggerak kan? Ya,
Jadi apa namanya dari versus pembelajaran tadi itu ternyata ibu bisa menemukan masalah ibu itu ada solusinya sendiri. Ibu dapat menemukan solusinya sendiri ternyata ya bercerita dengan Bu Sri. Alhamdulillah Bu saya curhat nih gitu ya. Ternyata curhat apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan. Saya juga tadi berpikir kalau ada curhatan apa nih. Ternyata ibu ingin tuh kelasnya selain antusias dalam belajar juga dapat proses pembelajarannya berjalan aktif begitu ya. Kemudian anak-anak itu paham tentang materi gitu. Kemudian selain nilai itu apalah ya Bu ya, yang penting anak-anak itu paham konsep, paham bisa memahami, bisa melaksanakan kan begitu ya. Otomatis endingnya kalau mereka paham nilai mengikuti ya. Betul. Nah, mereka buat Isra yang sudah pernah mencoba dari Isra tadi mempunyai masalah, kemudian punya kesempatan untuk mencoba pemikiran ibu, melaksanakan pemikiran ibu, gimana sih caranya untuk antusias anak belajarnya meningkatkan gitu. Ada yang matematika nilainya jelek, gimana sih? Kadang kita sebagai seorang guru berpatokan pada nilai, kok nilainya jelek, hasilnya jelek, ini gimana sih? Gitu kan ya. Akhirnya punya strategi sendiri. Aku harus begini, tak coba sih. Gitu ya. Pernah coba dianalisa, setelah dianalisa, pengen lagi sih, gitu ya. Kurun waktunya berapa lama? Gitu kan. Oh targetnya sekian kali, sekian ini, saya harus bisa meningkatkan sekian persen. Gitu ya, ya. Dan ternyata solusinya yang bisa ceritakan, solusinya dapat kita temukan saat ini. Terus tindak lanjut dari kucing, ya kita berbicara mengenai kucing. Bagaimana tindak lanjut dari kucing kita saat ini setelah ibu menemukan solusinya? Sepertinya akan saya langsung melaksanakan Eksekusi Bu. Eksekusi. Karena kalau ditunda-tunda atau kita nanti kapan mulainya, kapan bergeraknya, kapan berubahnya. Betul sih, karena tujuan kita itu sebagai seorang guru berimbas dari guru-guru penggerak dari program pemerintah kan ada foto yang bergerak menggerakkan. Oke deh kalau begitu Bu Rizka, ini pasti suatu saat atau 1 minggu dan 2 minggu ke depan saya ingin mengunjungi kembali Ibu. Bagaimana sih proses belajar yang sudah Ibu terapkan dengan strategi yang sudah Ibu ambil kunjungkan solusinya. Kita ambil pelajaran dari sekarang. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan hasilnya sudah oke Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu Rizka atas bincang-bincangnya saat ini. Kucing kita hari ini solusi sudah didapat dan sukses selalu buat Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.